Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Teman-teman semuanya, tentu ini kabar gembira bagi teman-teman yang sedang mencari lowongan pekerjaan atau yang ingin mendaftar pekerjaan. Bahwasanya pada bulan Maret tahun 2025 ini dibuka secara resmi atau sudah dibuka rekrutmen bersama BUMN untuk jenjang SMA sederajat D3, D4, S1 dan juga S2. Nah, teman-teman silakan bisa daftar. Tentunya ada beberapa jalur yang nantinya teman-teman bisa daftar ya, bisa pilih. Ada jalur reguler atau jalur umum, kemudian ada disabilitas dan juga putra-putri Papua atau AOP ya, orang asli Papua. Nah, teman-teman silakan nanti bisa memilih. Dan di video kali ini seperti judul saya akan berbagi tahapan apa saja, kemudian cara pembuatan akun dan pendaftaran untuk melamar RBB BUMN tahun 2025 ini. Jadi silakan teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Kalau bisa jangan di skip ya, karena ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum itu teman-teman silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silakan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan informasi entah itu penerimaan CPNS, sekolah kedinasan, BUMN dan juga P3K ya ataupun UTBK juga kita akan berikan bagi teman-teman yang mungkin sedang ingin masuk kampus atau perguruan tinggi negeri ya, bagi teman-teman kita, adik-adik kita yang lulus dari sekolah menengah atas ya atau SLTA sederajat. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berminat ingin beli bimbel ataupun materi soal-soal dari tes BUMN, silahkan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau yang ada di bio Instagram saya Mili Umri ya. IG saya, nah ini IG saya ya. Nah, Mili Umri, nanti kalian klik link yang ada di bio, kalian klik link di sini, kalian bisa beli untuk latihan dan juga materinya. Atau kalian bisa tonton video-video materi soal-soal yang akan saya buat secara berkala terkait dengan persiapan teman-teman yang akan menghadapi tes RBB BUMN tahun 2025 ini. Nah, teman-teman, ini merupakan tahapan seleksi pada rekrutmen bersama BUMN. Yang pertama tentunya teman-teman akan melaksanakan registrasi nantinya, kemudian seleksi administrasi, dan selanjutnya ketiga ada tes online. Ada 2 kali tes ya, tes online. Online tes yang pertama ada TKD, tes karakteristik, tes kemampuan dasar, kemudian ada akhlak dan juga wawasan kebangsaan atau TWK. Mirip, soalnya hampir mirip ya seperti CPNS atau sekolah kedinasan SKDCAT, tetapi hanya beberapa bagian saja yang diambil. Nah, untuk materi ini saya berikan kisi-kisinya, materinya ya di video-video sebelumnya atau video yang akan datang. Silahkan kalian bisa belajar secara gratis, saya berikan di YouTube saya. Kemudian online tes 2 atau lanjut tes kedua ada tes bahasa Inggris dan learning agility. Kemudian tes kemampuan bidang atau TKB-nya di masing-masing BUMN, tergantung perusahaan BUMN apa yang teman-teman ambil ya. Ada tesnya psikotes, wawancara, kesehatan dan lain-lain. Ini dilaksanakan secara offline. Kalau tadi online, sekarang offline. Jadi kalian harus datang sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan BUMN yang teman-teman lamar. Kemudian terakhir pengumuman akhir tentunya. Nah, khusus untuk jenjang pendidikan SMA atau SLTA sederajat ya, tidak ada tes bahasa Inggris. Jadi tes bahasa Inggris ini hanya untuk teman-teman yang melamar perusahaan BUMN untuk mengambil formasi ya, kualifikasi ijazahnya D3, kemudian sarjana ya, S1 ataupun S2. Nah, ini merupakan tahapan bersama atau tahapan RBB BUMN tahun 2025 yang nanti teman-teman akan lalui. Oke, lanjut. Kemudian, nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga sebagai informasi awal ya, bahwa mulai dari tanggal 7 kemarin ini teman-teman sudah bisa membuat akun sampai dengan tanggal 16 Maret 2025. Nah, pastinya dari tanggal 7 sampai tanggal 16 ini kalian bisa membuat akun ya di laman RBB BUMN. Nah, kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran dan pembuatan akun, melihat daftar lowongan pekerjaan, nanti akan kita praktekkan ya, langsung ke websitenya. Kemudian kalian bisa melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Nah, untuk tanggal 10-nya nanti baru teman-teman bisa untuk mengajukan lamaran. Jadi dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 itu hanya baru pembuatan akun. Pasti teman-teman nanti ada yang bertanya ya,
ada juga yang sudah DM ataupun WA ke saya ya bahwa kok belum bisa pengajuan lamaran. Ternyata pengajuan lamaran itu baru bisa dilaksanakan atau mulai dilaksanakan pada tanggal 10 ya. Di bawah tanggal 10 itu belum bisa. Baru bisa untuk melakukan registrasi dan pembuatan akun. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 16 Maret 2025 ini pengajuan lamaran. Oke. Ini ya. Nah, penting teman-teman untuk ingat bahwa kalian hanya bisa memilih satu lowongan pekerjaan ya. Artinya apa? Kalian hanya bisa mendaftar satu perusahaan BUMN saja, kemudian kalian hanya bisa mendaftar melamar satu jenis ya penerimaan mau atau jenis penerimaannya reguler atau misalnya disabilitas ya, atau misalnya AOP, orang asli Papua atau putra-putri Papua ya. Jadi kalian hanya bisa memilih satu jenis lowongan pekerjaan, kemudian satu jenis perusahaan BUMN apa yang teman-teman akan lamar. Oke teman-teman, nah ini merupakan website ya, jadi website dari teman-teman yang ingin mendaftar ya untuk jalur reguler dan juga orang asli Papua ini ya. Rekrutmen bersama 2025 FHCI BUMN.id. Sedangkan untuk jalur disabilitas, jadi jalur disabilitas kalian berbeda untuk websitenya ya. Adalah RBB 2025 setaraberdaya.com. Jadi jangan sampai kebalik ya. Atau teman-teman yang jalur reguler ya dan AOP tidak perlu kalian mendaftar lagi di sini, cukup di sini saja. Dan kemudian jalur disabilitas itu hanya di sini saja, tidak perlu mendaftar ke dua website ini ya. Jadi pilih satu sesuai dengan jalur penerimaan apa yang teman-teman ambil nantinya. Nah, ini yang sudah saya bahas tadi ya. Jadi, kalian hanya bisa memilih satu jenis penerimaan maupun itu reguler, disabilitas atau AOP, orang asli Papua. Dan penting teman-teman ketahui juga bahwa kuota pendaftaran ini berbeda seperti CPNS atau sekolah kedinasan. Kalau CPNS sekolah kedinasan, kuota pendaftarannya itu tak terbatas ya. Nah, tak terbatas. Jadi kalian mau sebanyak apapun orang yang melamar ya di formasi di instansi dari penerimaan CPNS atau sekolah kedinasan itu boleh ya. Tetapi kalau di BUMN ini berbeda. Jadi kuota pendaftarannya itu ada maksimal batasannya. Jadi kalau sudah mencapai maksimal batasnya, maka perusahaan BUMN tersebut akan tutup tentunya ya. Akan tutup untuk penerimaannya. Silakan kalian bisa cari perusahaan BUMN lain selagi masih dalam masa tanggal pendaftaran. Mulai dari tanggal berapa tadi? Dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Maret 2025. Biasanya sih ada perpanjangan ya, tapi kita tidak tahu nanti ada atau tidaknya. Kalaupun ada, nanti info-info update-nya biasanya saya informasikan di Instagram saya. Itu di Instagram saya selalu update ya informasi terbaru terkait dengan penerimaan ataupun informasi yang mungkin lagi hangat dari penerimaan BUMN, kemudian CPNS dan sekolah kedinasan. Nah, balik ke yang kuota tadi ya, yang dimaksud dengan batasan kuota bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalnya BUMN Pertamina ya. Nah, Pertamina. Ini lagi ada kasus nih Pertamina ya. Jadi BUMN A maksudnya atau contohnya BUMN Pertamina, kita ambil simpelnya ya. Kuota yang diterima untuk misalnya formasi ataupun lamaran pekerjaannya staf itu hanya satu orang. Nah, satu orang itu dikali 1000. Jadi 1 dikali 1000 artinya hanya 1000 pendaftar yang cepat yang akan diterima untuk diverifikasi pendaftarannya. Jadi kalau udah masuk maksimal 1000 pendaftar maka akan ditutup. Oke, silakan kalian bisa cari perusahaan BUMN lainnya, bisa kereta api ya, BRI ataupun PT misalnya PT apa ya. Jadi silakan kalian pilih. Begitupun berlaku dengan kuota yang lebih dari satu. Misalnya kalau 2 ya berarti 2 dikali 1000 berarti maksimal pendaftarnya adalah 2000 orang. Nah, ini yang masuk dengan adanya kuota terbatas pada pendaftaran RBB BUMN ini. Berbeda ya, seperti CPNS ataupun sekolah kedinasan. Oke, paham teman-teman sampai di sini ya. Dan lanjut kita akan akses websitenya. Jadi bagaimana cara pendaftarannya, pembuatan akun, dan juga cara memilih formasi, melihat formasi, ada nggak formasi sederajat, SMA, SMK, IPS, nanti kita akan lihat ya.
Oke, kita langsung ke websitenya. Pertama teman-teman, silakan kalian akses ya, mau pakai HP, mau pakai laptop, mau pakai PC, kalian bisa ya. Tapi saran saya gunakan laptop atau PC, kalian ketik saja buka di Google Chrome rekrutmen bersama BUMN 2025 ya. Ingat sesuai dengan jalur apa yang kalian ambil ya. Ini untuk jalur reguler dan juga jalur orang asli Papua atau Papua Barat. Nah, ini platformnya ataupun websitenya, nanti tampilan berandanya seperti ini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu berandanya ya, karena ada beberapa informasi yang akan saya tampilkan sebelum kita masuk ke pendaftaran ya. Oke, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini yang saya maksud tadi, siapa saja yang dapat mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Jadi ada 3 ya, ada reguler, ada disabilitas, dan orang asli Papua atau AOP. Oke, kemudian ini mana nih? Oh ini. Nah, kemudian teman-teman bisa baca di sini terkait dengan periode pendaftarannya ya. Kalau untuk reguler ini dari tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret tanggal 10 sampai 16 Maret. Kalau disabilitas 10 Maret sampai 16 Maret sama ya. Kalau orang asli Papua minggu kedua sampai minggu ketiga bulan April. Jadi orang asli Papua agak lebih lama ya terkait dengan masa pendaftarannya. Nah, untuk reguler ini ya, kalau disabilitas teman-teman mungkin sudah paham ya, orang asli Papua juga mungkin sudah paham. Jadi orang yang asli salah satu atau kedua orang tuanya merupakan asli keturunan Papua ya. Nah, kalau reguler ini ada 2 jalur ya, ada 2 ketentuan, ada fresh graduate dan experience hire ya. Jadi untuk kedua ini teman-teman nanti bisa lihat di karirnya apakah dia masuk fresh graduate atau experience ya. Jadi istilahnya ada FG dan juga EH ya. Nah, kalian nanti bisa pilih. Maksudnya apa? Fresh graduate ini teman-teman yang belum pernah berkarir di BUMN atau baru tamat SMA lah ya, baru tamat SMA atau baru tamat kuliah. Nah, itu fresh graduate ya, baru lulus. Kalau experience ini mereka biasanya yang sudah memiliki pengalaman kerja, entah itu pengalaman kerja di bidang BUMN tapi belum menjadi statusnya menjadi pegawai BUMN tetap ya, atau mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain. Artinya mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja ya. Oke, kita lihat lagi ke bawah ya. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini kalian teman-teman bisa lihat ya terkait dengan alur pendaftaran rekrutmennya. Nah, ini ada untuk reguler ya, kemudian ada disabilitas, kemudian orang asli Papua. Di sini lengkap kok. Silakan kalian bisa cek ya. Oke, kemudian nah ini. Setiap pelamar hanya dapat memilih satu jenis rekrutmen. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, setiap pelamar hanya dapat memilih satu lowongan yang tersedia. Artinya apa? Teman-teman hanya bisa memilih satu perusahaan saja. Seluruh tahapan rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan, wah kalau mau masuk BUMN harus bayar berapa ya? Oh, itu jangan didengar ya. Dan tentunya kalian bersaing secara sehat karena tesnya juga online ya. Dan teman-teman pastinya untuk mengaksesnya melalui website ini. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya apa ya, calo, itu tidak ada ya. Nah, ada 2 jenis perjanjian kerja menurut undang-undang. Jadi kalau teman-teman lulus jadi di BUMN ini nantinya ya, kalian statusnya itu adalah perjanjian kerja ya. Jadi ada istilahnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, istilahnya ada sistemnya kontrak, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini istilahnya permanen. Jadi tergantung nanti perusahaan atau lowongan pekerjaan apa yang teman-teman nanti ambil ya. Nanti di sana akan terlihat apakah dia sistemnya kontrak atau permanen ya. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing dari perusahaan BUMN yang teman-teman lamar. Nah, untuk persyaratan, oke, persyaratan ya. Kita sekarang baca persyaratannya. Warga negara Indonesia bersedia di tempat di seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman bersedia di tempat dimanapun di seluruh Indonesia. Kalau lulus nanti, jenis kelamin menyesuaikan, sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, sertifikat pelatihan sesuai dengan kompetensi rekomendasi, kemudian rekomendasi komunitas. Apabila pelamar memiliki jasa dari luar negeri, diharapkan untuk melakukan penyetaraan konversi nilai terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti. Nah, oke, ini lengkap ya. Kalian silakan tinggal baca sebenarnya di sini. Oke. Kemudian ketentuan khusus pendaftaran. Nah, ini ya. Jenis rekrutmen. Oke, untuk fresh graduate
Untuk fresh graduate ini sudah saya bilang tadi ya, ada SMA, SMK ya. Tapi sini saya tidak melihat disebutkan IPS ya. Saya nggak tahu apakah IPS tahun ini ada atau tidak. Tetapi di sini tidak disebutkan ya, hanya SMA dan SMK. Nah ini SMA SMK untuk IPK 75 dengan skala 100, batas usia 25 tahun ya. Jadi artinya hanya 25 tahun. D3 ini IPK-nya 3 minimal ya, usia 27 tahun, D4 atau S1 3 juga, nilai minimumnya usia maksimal mendaftar 30 tahun, S2 3,25 ya, usia maksimal 35 tahun. Nah, ini SMA, SMK 75 45 tahun. Ini mungkin hanya beberapa formasi SMA atau SMK ya yang mungkin dikhususkan 45 tahun. Tapi rata-rata pada umumnya seperti tahun-tahun kemarin itu 25 tahun batas maksimalnya. Adapun experience hires atau yang saya sebut tadi bahwa teman-teman yang memiliki pengalaman ya, tetapi dia maksudnya jalur reguler tetap untuk D3 dan apa ya D4 S1 ini nilai IPK-nya minimal 3, kemudian usia maksimal 45 tahun. Kemudian waduh, mana nih tadi? Nah, kemudian untuk S2 3,25, kemudian usianya maksimal 45 tahun ya. Untuk disabilitas SMA SMK nilai IPK minimal 60, D3 2,50, D4 S1 2,50 ya. Orang asli Papua SMA SMK 60, D3 2,50, D4 S1 2,50. Untuk umurnya hampir sama ya seperti yang dijelaskan di atas tadi. Oke, kita lanjut ke bawah ya, tata cara melamar rekrutmen BUMN. Oke, di sini sudah dijelaskan dan kita lihat terlebih dahulu ya beberapa dokumen yang teman-teman mungkin perlu siapkan dari sekarang sebelum mendaftar. Oke, kita lihat foto profil. Foto profil ini wajib semuanya nanti ya mengisi jalur reguler, disabilitas orang asli Papua, KTP juga, ijazah atau SKL ya, boleh kalau teman-teman belum ada ijazah, belum keluar nih SMA SMK, jadi boleh menggunakan SKL. Transkrip nilai atau nilai ujian sekolah ini boleh. Nah, SKCK ini opsional. Maksudnya apa? Opsional ini tergantung dari perusahaan BUMN yang teman-teman lamar. Apakah meminta atau tidak. Kalau tidak, ya berarti tidak perlu disiapkan ya. Kalaupun diminta, saran saya SKCK buat setingkat Polres. Polres dimanapun boleh ya, tidak harus sesuai domisili. Dokumen lainnya masih sama, sertifikat pelatihan bahasa Inggris atau dokumen lainnya sesuai dengan permintaan ada atau tidak ya. Akta lahir dan juga kartu keluarga untuk reguler disabilitas tidak diminta, sedangkan orang asli Papua diminta. CV ini opsional, portofolio juga opsional ya. Kemudian mana lagi nih? Oke. Mana kita ke atas tadi ya. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini opsional ya, jadi template rekomendasi pernah bekerja hanya sebagai referensi. Nah, ini tergantung permintaan. Jadi kalau ada kata opsional ini tergantung permintaan, apakah diminta dari perusahaan atau lowongan pekerjaan yang teman-teman lamar atau tidak ya. Nah, untuk alur pendaftaran ini langsung saja ya kita praktekkan ya untuk alur pendaftarannya. Nah, kemudian teman-teman, apalagi yang perlu teman-teman lihat? Yang pertama, kita masuk ke menu karir terlebih dahulu. Oke, nah di karir ini teman-teman nanti bisa mencari referensi dulu. Kira-kira saya ijazahnya SMA nih. Kira-kira formasi apa, lowongan pekerjaan apa, PT mana yang membuka untuk SMA ini. Nah, kita lihat jenis rekrutmen ya, tampilkan semua aja ya, perusahaan juga tampilkan semua, bidang pekerjaan juga, jenjang pendidikan. Nah, baru kita pilih SMA, SMK ya. Tidak saya lihat di sini MA ya, MA atau paket C ya. Nah, tapi SMA, SMK ini maksud saya tadi bukan IPS ya, maksud saya adalah MA atau paket C ya. Hanya di sini jelaskan SMA, SMK. Sedangkan untuk IPA, IPS ataupun SMK apa nanti sesuai dengan syarat dari perusahaan yang dilamar. Oke, kita pilih SMA atau SMK. Kemudian jurusan ini tampilkan semua saja ya. Nah, kemudian kita cari lowongan. Oke. Nah, di sini muncul nih. Nah, ini di bawahnya. Ada staf logistik. Nah, jadi ini nama lowongan pekerjaannya staf logistik. Kemudian perusahaannya apa? BUMN-nya PT Industri Kereta Api atau Persero. Jadi kereta api ya. Nah, ini ijazahnya SMA SMK minimal ujian 60 ya, minimal. Kemudian semua jurusan yang dapat melamar. Nah,
Cara lihatnya apa? Cara lihatnya kalian klik sini, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini ya. Lengkap di sini. Jadi di sini deskripsi pekerjaannya apa, kualifikasi pendidikannya apa ya. Nah, di sini SMK-nya. Pendidikan SMK, teknik mesin, teknik listrik. Artinya kalau tidak dijelaskan SMA berarti tidak bisa untuk SMA, hanya untuk SMK ya. Kemudian di sini nah dijelaskan ya SMK-nya teknik listrik, laki-laki dan perempuan. Nah, maksimal usia minimal masih sama ya dijelaskan tadi, kemudian nilai ujian 60. Nah, ini yang saya maksud adalah ketentuannya apa, pegawai kontrak atau pegawai tetap. Kalau di sini adalah pegawai kontrak. Oke, coba kita lihat di formasi atau lowongan pekerjaan yang lainnya ya. Nah, ini banyak ini. Nah, ada lagi nggak ini? Oke, nah ini account officer ya, Bank BRI. Oke, nah di sini pegawai kontrak fresh graduate. Nah, kalau di sini tadi pegawai kontrak khusus untuk orang asli Papua ya, kereta api tadi. Jadi jalur disabilitas untuk reguler nggak bisa. Jadi kalian bisa lihatnya di sini nanti pegawai kontrak atau fresh graduate. Begitupun berlaku dengan formasi yang lainnya ya. Nah, ini pegawai tetap nih, pegawai tetap dan fresh graduate. Kita lihat ini apa nih? Pertamina, bimbingan keahlian juru teknik for supply and distribution operation. PT Pertamina Patraniaga. Nah, ini ada nih untuk jurusan yang dapat dilamar ya. SMA ada, SMA IPA. Oh, berarti SMA-nya IPA, IPS bahasa nggak bisa. SMK-nya teknik alat berat, bodi otomotif ya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian di sini ada pegawai tetap dan juga untuk fresh graduate. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara melihat formasinya yang teman-teman akan lamar nanti ya. Nah, untuk ajukan lamaran ini nanti ya. Ajukan lamaran ini nanti karena tanggal 10 baru bisa dimulai. Yang pertama teman-teman harus lakukan terlebih dahulu apa? Adalah klik menu daftar. Oke. Nah, di sini masukkan nama lengkap teman-teman ya, sesuai KTP, nomor telepon, nomor WA, email, konfirmasi email, samakan emailnya aktif pastinya, password dan konfirmasi password ini boleh sama dengan password email yang ada. Kalau misal tidak mau bingung ya nantinya atau kelupaan, atau bisa buat baru. Nah, untuk ini harus ada kombinasi ya, misalnya seperti ini. Oke. Mili Umri kayak 3001 ya, atau ada tanda seperti ini. Nah, berarti ini udah pas ya untuk passwordnya. Nah, jadi harus buat ya, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus ya. Karakter khususnya bisa add seperti ini atau underscore atau apa ya. Pilih jenis rekrutmennya, kalian jenis rekrutmennya apa di sini? Orang asli Papua atau reguler ya. Jadi pilih saja reguler. Oke, di ini kalian checklist semuanya, kemudian klik daftar. Nah, udah selesai klik daftar, nanti kalian lanjut masuk di sini atau klik masuk di atas. Saya udah daftar nih sebenarnya ya. Jadi saya hanya sampaikan saja kurang lebih daftarnya atau buat akunnya seperti ini. Jadi gampang buat akunnya, tidak seribet CPNS atau sekolah kedinasan. Oke, kita klik masuk. Nah, kita klik masuk, kemudian nama email ya. Oke, passwordnya oke. Benar nggak nih? Oh, salah ya. Coba. Ini benar ya passwordnya. Nah, kemudian kita tunggu di sini. Nah, setelah selesai, apa yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu? Kalian klik lamaran saya. Nah, ya. Nanti klik lamaran saya, udah login ya, klik lamaran saya atau langsung muncul seperti ini. Kemudian kalian langsung klik ubah daftar riwayat hidup. Oke. Nah, ubah data riwayat hidup ini kalian nanti akan mengisi beberapa data di sini. Ada data diri, pendidikan, alamat, pengalaman kerja ya. Yang paling penting teman-teman harus rubah profil terlebih dahulu dan nama sesuaikan dengan KTP. Oke, yang pertama data diri. Nah, data diri ini masukkan ya data diri sesuai dengan KTP. Di atasnya sudah ada ya petunjuknya. Nah, caranya gimana? Kalian klik ubah data. Oke, di sini ya ubah data ya. Nah, masukkan
nomor KTP, nama lengkap, email, nomor kontak, jenis kelamin, ya pilih jenis kelaminnya. Pilih tanggal lahir juga tinggal pilih, tempat lahir sesuaikan, status perkawinan apa nih dipilih, menikah, lajang, janda, duda ya. Oke. Nah, kemudian klik agama kalau sudah pilih agamanya. Kemudian kalau selesai klik simpan data ya. Saya tidak perlu untuk menyimpan data ya. Jadi ini hanya sebagai petunjuk bagi teman-teman semuanya. Silahkan kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Kemudian selesai kalian kemudian isi pendidikan. Nah, pendidikan ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa teman-teman hanya dapat mengisi maksimal 2 data pendidikan. Jadi kalau kalian udah lulus SMA ya bisa isi SMP dan SMA. Atau kalian S1 ya isi SMA dan S1 itu boleh. Nah, caranya adalah tambah pendidikan sini. Kemudian jenjang pendidikannya apa di sini? Kalian pilih ya SMA, SMK, diploma 1, 2, 3, 4. Oh, nggak ada ya SMP ya. Jadi hanya SMA. Jadi kalau ada SMA ya sudah SMA saja ya. Tapi kalau kalian ada S1 ya boleh isi SMA dan S1-nya. Oke. Kemudian kota institusi. Nah, pilih ya kota mana kalian. Sekolahnya, nama institusi pendidikannya apa, nama sekolahnya kalian ketik di sini nanti akan muncul. Pilih jenis perguruan tinggi, pilih jenis sekolahnya apa ya. Kemudian jurusan teman-teman apa, IPA, IPS atau SMK apa ya, sesuaikan dengan program studi ijazahnya. Kalau tidak ada ya, tidak temu, kalian pilih lainnya. Di sini sudah ada petunjuknya. Jadi, kemudian IPK, nah IPK ini rata-rata ujian sekolah. Jadi IPK-nya kalau skalanya 4 berarti isi 3.00 ya. Kalau misalnya SMA, SMK 85 nilainya. Jadi langsung dibulatkan. Nilai SMA harus konversi skala 100, misalnya 7,5 berarti tulis 75 ya. Kemudian lanjut di bawahnya dari maksimal. Nah, dari maksimal ini IPK tadi ya. Kemudian NIM, NISN ini. Kemudian tanggal ijazah dikeluarkan kapan, status lulusnya, status kelulusan ya. Kemudian di sini kalian pilih lulus. Ijazah atau SKL kalian pilih yang mana ya. Atau gunakan yang mana, ijazah, transkrip nilai. Kalian tinggal pilih ya asli atau sementara. Kalau SKL berarti sementara ya. Nah, oke. Udah selesai, kalian silakan unggah data dukungnya. Transkrip nilai atau nilai ujian sekolah ya. Yang ada di belakang ijazah biasanya atau yang terpisah. Kemudian upload ijazah atau SKL-nya. Dan ingat ketentuannya filenya PDF maksimal ukurannya 1 MB. Nah, kemudian selesai, simpan data ya. Oke. Lanjut ke bagian bawahnya ada alamat. Nah, alamat isi ya. Alamat ini sesuai dengan data yang ada pada KTP ya. Nah, alamat ini masukkan alamat KTP ya selengkap mungkin yang ada, provinsi KTP, kecamatan KTP, kemudian kabupaten kota KTP, kode pos KTP. Nah, kalau sama alamat domisili dengan alamat KTP, centang saja ya, klik sama seperti KTP. Nah, ini alamat KTP ini alamat di mana kalian bertempat tinggal sesuai KTP. Kalau domisili ini kalian bertempat tinggal mungkin sedang kuliah ya, sedang bekerja tapi tidak sesuai dengan alamat KTP. Jadi kalau beda ya isi beda ya, tapi kalau sama ya tinggal kalian klik saja. Kemudian lanjut setelah alamat masukkan pengalaman kerja. Nah, kalau teman-teman ada pengalaman kerja silakan tambah. Kalau tidak ada ya abaikan saja ya. Bagi lulusan SMA misalnya nggak ada nih ya udah ya. Kalian tinggal klik tidak memiliki pengalaman kerja. Kalau ada kalian masukkan posisi jabatannya apa, nama perusahaan sebelumnya apa, statusnya kalian apa ya di sana, pegawai tetap, kontrak, internship, tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerjanya kapan, kemudian peran kalian. Nah ya, jadi tupoksi kalian itu apa di sana ya, silakan kalian jelaskan. Kemudian pengalaman organisasi, kalau ada masukkan, kalau tidak ada juga kalian klik tidak memiliki pengalaman organisasi. Jadi silakan kalian sesuaikan saja untuk di sini ya. Nah, kemudian keluarga, oke, keluarga. Nah, keluarga ya, keluarga ini kalian masukkan sesuai dengan data diri tadi ya. Kalau nanti keluarganya kalian itu nah, di sini saya tidak bisa mengklik ya karena mana nih tadi. Nah,
untuk data diri ini status perkawinan belum saya isi. Kalau sudah saya isi misalnya lajang, sudah menikah, duda ya, maka keluarga ini akan muncul sesuai apa yang kita pilih ya. Kalau udah berkeluarga ya nanti ada data istri dan data anak. Media sosial masukkan teman-teman, media sosialnya apa, maksimal 5 ya. Kalau ada YouTube, Facebook ya, apa TikTok, Twitter masukkan. Namanya apa, kemudian link sosial medianya apa ya. Kemudian bahasa asing, kalau teman-teman ada bahasa asing, kalian masukkan. Bahasa asing ini bukan bahasa daerah ya, jadi kalian mungkin nanti ada yang bingung, saya bisa nih bahasa Padang, bahasa Aceh ya, bahasa Jawa, Sunda ya, itu bukan bahasa asing. Bahasa asing itu ya contohnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya, Itali, Prancis ya, kalian masukkan. Jadi kalau ada bahasanya apa, jenis ujiannya apa ya. Oke. Nah ini ya, Korea, Inggris, kemudian jenis ujiannya kalian apa ya, kemudian penyelenggara, tanggal dan skor nilai ya, skor nilai apa. Biasanya kalau Inggris kan tuple, menggunakan tuple. Oke. Kemudian setelah selesai bahasa asing, sertifikasi pelatihan. Jadi kalau ada teman-teman sertifikat, nah sertifikat apapun kalian bisa isi. Ingat maksimal 5 sertifikat. Entah itu sertifikat pelatihan ya, kalian masukkan. Kalau nggak ada ya klik tidak ada sertifikatnya. Jadi ini yang dimaksud dengan opsional tadi ya. Tipe sertifikatnya apa nih di sini, pelatihan atau sertifikasi, nama pelatihannya, penyelenggaranya siapa, tahun awal, tahun akhir ya, atau misalnya berlaku seumur hidup sertifikatnya. Sudah kalian klik. Oke. Prestasi. Nah, kalian ada nggak prestasi nih? Prestasi ini 5 prestasi ya. Jadi kalau ada prestasi kita akan masukkan. Nah, kalau nggak ada ya udah centang aja tidak punya prestasi ya. Nama prestasinya apa di sini? Kemudian penyelenggaranya, tingkat prestasinya ya, apa tingkat prestasinya, kota, nasional, perguruan tinggi, provinsi, tahun kapan, pilih jenis privasinya, juara atau juara favorit, juara umum, kategorinya apa, akademik, non akademik. Oke. Dan kemudian terakhir dokumen pelengkap. Nah, dokumen pelengkap ini kalian unggah beberapa instruksi ya, dokumen ini. Nah, KTP kalian unggah KTP ya, JPG, JPEG, PNG maksimal 1 MB. SKCK kalian unggah juga ya. Kemudian kurikulum vitae ya, CV. Nah, CV ini kalian masukkan juga ya. Cara unggah CV ini di mana? Ambilnya di sini. Kalian unduh daftar riwayat hidup dulu. Jadi daftar riwayat hidup yang sudah kalian isi tadi, kalian unduh di sini. Kemudian kalian nanti langsung unggah ke sini ya, kurikulum vitae-nya. Portofolio kalian silakan buat ya, portofolionya. Kemudian dokumen tambahan kalau ada yang sesuai kalian isi tadi kalian masukkan, dan juga surat rekomendasi kalau ada ya, surat rekomendasi. Pernah bekerja ya, kalau memang pernah bekerja di mana, kalian silakan unduh linknya di sini, isi, kemudian kalian unggah ya, atau upload di sini. Nah, unggahnya di sini, unggah ya. Oke, selesai untuk pengisian daftar riwayat hidupnya ya. Dan terakhir teman-teman nanti tinggal tanggal 10 mulai untuk melamar ya. Jadi tinggal untuk melamar. Nah, pilih nanti karir, atau misalnya udah selesai ya, udah selesai di sini, atau pilih langsung mana nih. Nah, pilih lengkapi daftar riwayat hidup. Nah, kalian klik di sini, kemudian nanti tinggal pilih tanggal 10-nya. Atau bisa lihat di karir sini, kalian pilih lowongan pekerjaannya apa tadi ya. Kemudian pilih melamar nih. Nah, di sini ajukan lamarannya. Oke, sini kan belum bisa diklik nih karena belum tanggal 10. Jadi mulai tanggal 10 kalian silakan ajukan lamaran. Oke, teman-teman, mungkin itu ya terkait dengan tahapan ataupun apa ya, informasi awal bagaimana cara mendaftar, membuat akun dan sebagainya terkait dengan RBB BUMN, penerimaan BUMN tahun 2025 ini. Semangat teman-teman, jangan lupa belajar, dan kalau ingin ikut bimbel, beli buku ya, atau ya mungkin ingin nonton terkait dengan materi soal-soal yang nanti akan saya buat, silahkan kalian bisa pantau YouTube saya selalu di YouTube Mr. Mili. Terima kasih teman-teman semuanya, dan untuk teman-teman semoga sukses. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.